Halo, saudara dan sahabat sekalian. Apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Rudi Rahabiat di Tanah Tinggi, Kota Ambon. Pada kesempatan ini, saudara dan sahabat sekalian, saya hendak berbagi perspektif berkaitan dengan salah satu trending topik ya, khususnya di kalangan sebagian umat Kristiani, berkaitan dengan rencana perayaan Natal tahun 2025 ini, khususnya dalam kaitan dengan rencana ya, ini sekali lagi ini rencana dari Ketua Panitia Natal Nasional, yaitu Bapak Marwarar Sirait. Beliau seorang menteri ya, Menteri Perumahan Rakyat ya, yang pada tanggal 16 November beliau menyampaikan pandangan bahwa persembahan Natal yang dirayakan secara nasional itu akan disumbangkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, lalu di media sosial kita melihat sejumlah polemik ya, yang tentu saja ini reaksi yang muncul dari masyarakat. Tentu saja kita berharap bahwa kita melihatnya secara proporsional. Artinya bahwa tidak bisa kita hanya mengungkapkan emosi-emosi dan perasaan-perasaan yang campur baur ya, kadang-kadang penuh dengan sentimen keagamaan, walaupun duduk perkaranya bukan di situ mestinya ya, saudara sahabat sekalian. Dan oleh karena itu saya hanya mau mengajak kita untuk menempatkan diskusi ini dalam perspektif perdamaian. Sekali lagi, perspektif perdamaian dan kemanusiaan. Nah, saya rasa posisi saya di situ ya, saudara dan sahabat sekalian, bahwa polemik itu kita tempatkan dalam perspektif perdamaian dan kemanusiaan. Apa yang saya maksud dengan perdamaian? Bahwa bangsa manapun, entah itu Palestina, entah itu Indonesia, entah itu Amerika, entah itu Afrika, tentu semua mengharapkan satu kondisi perdamaian, bahkan perdamaian global. Dan kita tidak mau adanya perang atas nama apapun, apalagi atas nama agama. Ya, itu dulu. Itu kita sepakat di situ dulu. Yang kedua, kita menempatkan dimensi kemanusiaan sebagai titik temu, termasuk titik temu agama-agama. Karena saya yakin dan percaya bahwa semua agama pada prinsipnya hendak menghadirkan kebaikan bagi manusia, bagi umat manusia, selain tentu saja kepada alam semesta ya, rahmatan di alamin. Dan oleh karena itu segala niat, segala upaya untuk menjaga, merawat kemanusiaan siapapun dia, di negara manapun, kita harus mendukungnya, apapun agamanya, saudara dan sahabat sekalian. Nah, dalam konteks ini, menurut saya, pandangan dari menteri yang kemudian menyampaikan rencana untuk persembahan Natal itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan, dalam hal ini saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ini tentu kita punya sudut pandang yang bisa berbeda atau beragam, tetapi kalau itu untuk kemanusiaan, kenapa kita tidak melihatnya dari sisi yang positif ya? Nah, tentu saja kalau kita lihat di media sosial ada banyak sekali argumen, misalnya kita di Indonesia orang Kristen juga ada sulit, ada susah dan segala macam, kenapa kita. Nah, kalau cara berpikir seperti begitu, saudara dan sahabat sekalian, maka kita tidak pernah bisa berbagi kebaikan dengan orang lain, karena kita selalu melihat ke dalam diri kita sendiri ya. Jadi kita tidak punya kesempatan lagi untuk melihat orang lain. Itu sama sekali bukan berarti saya mengatakan kita tidak perlu melihat ke dalam, penting juga. Tapi ada saat di mana kita juga menunjukkan solidaritas kemanusiaan secara global. Karena kita hidup di bumi yang sama, di planet yang sama. Sama seperti juga orang-orang di belahan bumi yang lain juga menunjukkan kepedulian kepada kita di Indonesia. Entah itu dari benua Eropa, Amerika, Timur Tengah, yang juga menunjukkan solidaritas kemanusiaan dengan kita di Indonesia. Bukan berarti di sana mereka baik-baik saja. Di negara yang kita sebut sebagai negara-negara modern, itu juga masalah kemiskinan, masalah penderitaan juga ada di situ.
Jadi sekali lagi saudara dan sahabat sekalian, saya hendak melihat dan membuka cara pandang kita sehingga kita tidak terjebak dalam cara berpikir yang terlalu sektarian, cara berpikir yang terlalu primordial, sempit, cara berpikir yang terlalu membawa sentimen keagamaan yang kadang juga tidak dibarengi dengan rasionalitas. Nah, sebagai contoh ya saudara dan sahabat sekalian, saya punya satu buku kecil buku kecil ya. Saudara pasti punya bacaan mungkin lebih banyak dan lebih tebal dari saya. Siapa orang asli Palestina? Siapa? Dan di buku kecil ini dia menjelaskan sebuah sejarah yang panjang sekali. Jadi Palestina itu sebuah entitas sosial, budaya, politik yang mengalami perubahan sejarah yang panjang ya. Sehingga itu tidak bisa mengklaim bahwa Palestina itu identik dengan Islam, Palestina itu beridentik dengan Yahudi atau juga dengan Kristen. Karena di tempat yang kita sebut, yang sekarang disebut Yerusalem, itu betul-betul merupakan battlefield ya. Itu arena di mana pertarungan kekuasaan politik, ekonomi terjadi di situ. Dan dalam sejarah seperti ditulis sedikit di buku ini ya saudara-sahabat sekalian, termasuk perang salib ya, yang itu 9 episode perang salib. Makanya yang tepat disebut perang salib. Ya, itu salah satu arenanya ada di Yerusalem, di wilayah yang juga bisa diklaim sebagai wilayah Palestina. Nah, tahun lalu saudara sahabat sekalian, saya punya kesempatan datang ke sana satu hari Jumat saya ingat betul. Suasana di Yerusalem sangat lengang dan ternyata orang lagi sebagian orang pergi ke masjid, ke Al-Aqsa. Dan ketika kami berpapasan dengan salah seorang warga Palestina atau warga Yerusalem, dia bertanya kepada kita, Indonesia? Oh, Indonesia, aneh orang Indonesia. Jadi rupanya ketika kita bicara tentang Indonesia, ya mereka juga mencoba mempersepsi kita sebagai bagian dari umat Islam. Nah, tentu saja itu satu asosiasi yang wajar ya, karena Indonesia mayoritas Islam, tetapi kita juga melihat sebagai satu solidaritas kemanusiaan, saudara sahabat sekalian. Dan pada saat kita datang ke Yerusalem di tahun lalu, bulan Desember ya, tahun lalu, itu juga sedang terjadi informasi tentang konflik di jalur Gaza. Memang jauh ya ke arah selatan kalau tidak salah. Tetapi ternyata berita tentang konflik di Gaza tidak juga mengurangi wisata rohani ya, kalau kita sebut seperti demikian. Di dalamnya ada interest ekonomi, harus hidup. Dan kita ikuti sekarang ini ada teman-teman kita juga yang para pendeta dari Maluku Utara yang sedang berziarah juga ke Yerusalem. Walaupun kita juga mendengar informasi di sisi yang lain ada konflik, ada ketegangan ya. Tetapi kita lihat bahwa bisnis, ekonomi harus bergerak, dan atas nama kepentingan ekonomi itu perang harus bisa dikelola sedemikian rupa sehingga ekonomi tidak berhenti. Artinya apa saudara dan sahabat sekalian, bahwa kita harus melihat bahwa manusia membutuhkan ekonomi yang baik, dan agama bisa menjadi satu titik sensitif. Lalu orang mengaburkan antara emosi keagamaan dan kepentingan ekonomi, karena dia bertumpang tindih ya. Nah, tergantung kepentingan siapa di situ, saudara dan sahabat sekalian. Kalau kita sebagai umat Kristen, kita juga tidak serta-merta mengidentikan diri bahwa Israel itu berarti punya solidaritas dengan Kristen misalnya. Karena kalau kita baca demografi komposisi Israel per hari ini, tentu saja bukan orang Kristen jumlahnya berapa, saudara sahabat sekalian, dibanding Yahudi dan juga Islam ya. Wilayah yang kita sebut sebagai Bethlehem, kita pergi ke Bethlehem, kita pergi ke wilayah yang disebut sebagai Padang Gembala, itu depan gerbang itu yang menjaga dan yang menghantar wisatawan masuk ke situ adalah tentara Palestina yang juga adalah Islam. Tapi suasana kebersamaan, suasana
hospitalitas yang ditunjukkan itu menunjukkan bahwa kita ketemu sebagai manusia yang saling membutuhkan. Saya sebagai pesiar iman membutuhkan suatu sentuhan rohani, dan saudara-saudara yang di wilayah tempat di mana di situ ada situs-situs wisata rohani juga membutuhkan aspek yang lain. Misalnya juga membutuhkan aspek-aspek yang berkaitan dengan ekonomi, dan itu mutual, saling membutuhkan. Dan saya rasa itu sangat manusiawi saja, saudara dan sahabat sekalian. Bahkan kalau kita bicara tentang Alkitab ya, saudara dan sahabat sekalian, saya ingat kuliah dari Profesor John Titale. Dia selalu mengingatkan mahasiswa bahwa Anda harus membedakan antara Israel Alkitab dan Israel politik masa kini. Jadi jangan disamakan, saudara dan sahabat sekalian. Karena kadang-kadang kita tanpa pendalaman, kita dengan cepat-cepat mengasosiasikan Israel itu identik dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Padahal itu beda sekali. Israel Alkitab itu Pak Titale menyebutnya Israel Alkitab. Beda dengan Israel yang punya sejarah politik ekonomi yang berkembang sejak merdeka tahun 48 kalau tidak salah ya, sebagai satu negara modern, negara baru, dan sampai saat ini yang tentu berkelindan ya unsur-unsur politiknya, unsur ekonominya, dan agama bukan merupakan faktor tunggal di situ. Nah, jadi poin saya, saudara dan sahabat sekalian, adalah bahwa mari kita melihat masalah dengan lebih jernih. Mari kita melihat masalah dengan satu pendekatan yang komprehensif. Jangan kita terjebak dalam emosi keagamaan yang sempit sehingga kita kehilangan sudut pandang atau aspek-aspek kemanusiaan yang lain, ya, solidaritas kemanusiaan, ya, dan itu yang saya rasa mesti kita ada literasinya, ada edukasinya, sehingga kita mendudukkannya secara proporsional. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa semangat keagamaan itu jangan dihidupkan, itu penting, tapi ujung dari semangat keagamaan itu apa? Saya akhirnya melihat dua yang tadi itu ya, ujungnya adalah perdamaian ya, seperti dalam Alkitab, berbahagialah orang yang membuat damai karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Damai di mana saja, entah mau di Palestina, mau di Afrika, mau di Australia, di Amerika, di Eropa, damai. Yang kedua, kemanusiaan ya, segala sesuatu yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, jadi saudaraku itu sesama manusia ya, sesama manusia yang menderita, yang korban, yang menjadi korban, yang terabaikan, yang terlupakan. Nah, itu bisa di dalam diri kita, internal kita, tapi juga di luar ya, saudara-sahabat sekalian. Sehingga kita kemudian bisa membangun pemahaman yang melintasi batas-batas daerah kita, batas-batas agama kita, karena kita berjumpa dalam titik kemanusiaan dan kita sama-sama mengupayakan perdamaian bagi semua, perdamaian dunia. Demikian saudara sahabatku, apa yang bisa saya bagikan. Mohon maaf kalau ada cara pandang yang tidak pas dengan yang saudara pikirkan, tetapi ini adalah cara kita untuk sharing, saling berbagi perspektif, dan kita saling memperkaya dan saling melengkapi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati.